Jadi sana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau misalkan kita bicara kaligrafi, sebenarnya konteksnya itu luas sih sebenarnya. Karena kaligrafi ini kalau bisa dikatakan sebagai hasanah, salah satu hasanah Islam ya. Jadi pada zaman dulu ini kita bicara ini dulu pembukaannya dulu ya. Jadi dasarnya kaligrafi itu adalah seni Islam ya. Tapi kaligrafi itu sebenarnya bahasa kaligrafi itu berasal dari bahasa Yunani, kalius dan grafis ya. Jadi bahasa Yunani sebenarnya. Cuman sebenarnya kalau kaligrafi Arab itu lebih dikenal dengan namanya khat ya. Khat. Dan jadi penyebarannya itu memang pada zaman dulu memang sesuai dengan sebelum Islam pun memang sudah ada sebenarnya kaligrafi itu sebelum munculnya agama Islam. Itu pada dinding-dinding di Mesir hieroglif itu merupakan cikal bakalnya lahirnya kaligrafi ya. Itu kemudian baru berkembang pada abad ke berapa gitu setelah zaman Utsmani lah itu. Nah, itu Utsmaniyah itu yang mulai berkembang deh. Kalau dilihat dari ini pertanyaan ini kan sejak kapan ini kalau perkembangan kaligrafi di Kalbar ini kan sebenarnya itu awalnya sih memang dari Jawa sebenarnya perkembangan. Itu kan salah satu pengaruh dari Jawa sebenarnya yang terutama di pesantren-pesantren lah yang ada, karena rata-rata pesantren di Kalimantan Barat ini kan ini memang ustadz-ustadznya itu dari Jawa. Jadi disitulah kami mulai belajar waktu di pondok. Jadi kalau misalkan ini pertanyaan sejak kapan saya mulai belajar tertarik kaligrafi, itu di pondok sejak dari santri dulu, yaitu pada tahun 97 sampai 2002 atau waktu ketika masih mondok itu. Pada waktu itu memang tidak seperti sekarang ya, khirohnya itu masih belum terlalu, karena zaman dulu kan belajar kaligrafi itu memang ada mata pelajaran di pondok atau eskul ya, tapi tidak seperti sekarang. Artinya kalau sekarang itu kan lebih anak-anak itu lebih belajarnya lebih mendalam lagi. Kadang-kadang ada yang sampai belajar ke luar Kalimantan Barat seperti ke Lemka, ke Kudus dan lain sebagainya. Seperti itu. Kemudian untuk yang kedua ya, nilai-nilai penting yang terkandung kaligrafi, khususnya dalam konteks Al-Qur'an ya. Sebenarnya kaligrafi itu identiknya dengan ayat Al-Qur'an. Kenapa dibilangkan sebagai nilai penting? Karena yang disampaikan itu adalah ayat-ayat Al-Qur'an. Itu yang merupakan konteks pentingnya di situ. Jadi selain kita istilahnya mensiarkan kaligrafi itu sendiri, tapi secara tidak langsung mensiarkan agama Islam itu juga. Jadi pesan-pesan yang disampaikan di kaligrafi itu adalah pesan-pesan yang ada di Al-Qur'an gitu. Nah, sedangkan yang kedua, peran kaligrafi dan syiar Al-Qur'an dalam Al-Qur'an ya. Dalam syiar Al-Qur'an, bagaimana Anda melihat peran kaligrafi dalam menyebarkan nilai-nilai Al-Qur'an di masyarakat, khususnya di Kalimantan Barat, contohnya Kota Singkawang. Kalau di sini di Kota Mempawah gitu. Oh ya, di Mempawah ya. Nah, kebetulan kalau untuk penyebaran kaligrafi itu sendiri atau mengenalkan kaligrafi itu sendiri, memang cikal bakalnya memang dari pondok. Dari pondok kemudian ada beberapa juga yang artinya di luar pondok ada, cuman lebih ke kursus-kursus ya. Jadi ada alumni kaligrafer dari Jawa atau dari Lemka. Itu kan biasanya keluarganya atau siapanya itu kan kadang-kadang tertarik dengan belajar kaligrafi karena melihat ada yang sudah menang atau apa kan, jadi tertarik untuk belajar kaligrafi. Seperti itu. Kalau untuk memperkenalkan kaligrafi, jadi intinya anak-anak di Kalbar ini, kalau saya cermati ya, mereka lebih melihat hasil dulu, melihat hasil dari belajar kaligrafi. Kalau sudah ada hasilnya, mereka kadang tertarik seperti itulah.
Kayak apa gitu, Ustaz? Kayak di lomba itu ya? Lomba itu kan salah satu motivasi untuk lebih giat belajar kaligrafi. Kadang-kadang saya juga berpikir ya, kalau kaligrafi itu hanya sekedar belajar tapi tidak diperlombakan itu kadang-kadang hero-nya saya rasa kemungkinan akan lebih menurun dibandingkan dengan adanya lomba gitu. Karena memang lomba ini salah satu motivasi untuk belajar kaligrafi. Itu yang pertama. Kedua ya memang kecuali memang si penulis itu sendiri memang benar-benar mau mengembangkan kaligrafi itu sendiri. Nah, jadi ada dua faktor sebenarnya untuk belajar pengembangan kaligrafi itu. Pertama ya karena lomba, yang kedua ya karena memang keikhlasan dari si penulis itu sendiri untuk untuk mengajarkan si kaligrafi itu kepada santri-santrinya. Nah, untuk yang ini seni kaligrafi itu sebenarnya daya tariknya itu memang luar biasa saya lihat. Kenapa saya memang luar biasa? Banyak seni-seni lain yang tidak mencerminkan dengan budaya-budaya atau dengan konteks-konteks Al-Qur'an seperti itu. Jadi kaligrafi itu adalah perwakilan dari ayat-ayat Al-Qur'an. Itu makanya kadang-kadang orang tertarik di situ. Nah, pertama, kedua karena keindahannya. Kaligrafi itu kan banyak juga jenis-jenis bentuk-bentuk huruf yang berbeda-beda ya, bukan hanya satu jenis saja ya. Jadi hotnya itu banyak. Jadi ada 8 kalau tidak salah sekarang ini. Nah, jadi ada 8 jenis hot. Yang satu lagi apa, Ustaz? Raihani. Sekarang ada lagi yang baru itu apa lupa saya tuh. Kalau tidak salah ada satu lagi. Itu udah hampir 9. Banyak sebenarnya banyak, cuman yang diakui itu ada 8 sebenarnya. Yang benar-benar diakui. Banyak karena memang menyesuaikan perkembangan zaman. Sekarang ada lagi yang bentuknya digital gitu kan. Nah, itu juga ada. Kadang-kadang kontemporer itu kan sebenarnya termasuk seni kaligrafi tapi yang bernuansa seni lukis gitu. Itu tahun berapa itu baru timbul di Kalimantan Barat itu? Kayak kontemporer. Sebenarnya kalau untuk pengenalan penyebaran karya-karya kontemporer itu udah lama melalui kalender-kalender. Kalau tidak salah itu ada zaman dulu itu ada karya-karya Ade Pirus itu di kalender-kalender itu udah ada memang kontemporer. Cuman kalau di lomba itu kalau tidak salah tahun 2016 itu, kalau tidak salah 2016 pada waktu itu MTQ tingkat provinsi di Kuburaya. Itu pertama kali dilombakan di tingkat provinsi 2016. Itu untuk cabang kontemporer. Kalau yang digital tahun kemarin tuh ya? Kalau digital itu di Landak itu, tahun 2024 kemarin. Dan insya Allah nanti untuk kedepannya akan terus berlanjut lah. Tantangan dan hambatan untuk mengembangkan kaligrafi. Nah, ini sebenarnya termasuk yang hal-hal yang polemik juga dalam pengembangan kaligrafi. Karena jangankan kita yang artinya lingkungan, pertama lingkungan ya pengaruh lingkungan, karena pengaruh lingkungan ini sangat luar biasa sekali. Jangankan hal-hal yang berbau kaligrafi, hal-hal lain pun tentunya kita berpengaruh juga. Artinya dalam hal konteks di luar kaligrafi, misalnya dengan pergaulan segala anak-anak segala macam untuk mengembangkan kaligrafi itu istilahnya untuk membentengi diri itu kadang pengaruh ya. Seperti halnya kaligrafi ini lingkungan yang pertama saya katakan lingkungan, karena kalau anak-anak itu di lingkungan sekitarnya adalah orang-orang yang kaligrafi, otomatis berkembang. Banyak anak-anak yang belajar kaligrafi di Lemka, tapi karena lingkungannya tidak mendukung, hilang kaligrafinya. Malahan kadang-kadang tidak menulis lagi gitu kan. Nah jadi tidak menggores lagi, karena itu salah satu hambatan. Pertama lingkungannya, kedua kejenuhan. Kadang-kadang kaligrafi ini juga menimbulkan kejenuhan karena memang karena yang kita buat itu terus kan, kadang-kadang tidak laku atau apa gitu kan. Nah, cara mengatasinya yaitu kalau untuk kejenuhan itu ya kita variatif lah dalam berkarya. Jadi tidak hanya berkarya dengan satu konteks, misalnya dekorasi terus ini kan kita selingi lah gitu. Tapi kalau dalam konteks lomba ya beda lagi kan. Kalau memang kita di bidang kontemporer terusnya kan.
Nah, untuk pengembangan minat dan apresiasi masyarakat terhadap seni kaligrafi khususnya di kalangan generasi muda, yaitu sebenarnya ini tantangan yang sangat berat ya, karena kita ini selain untuk mengembangkan kaligrafi, gempuran-gempuran teknologi zaman sekarang ini pun sangat luar biasa. Pertama HP inilah. Terus terang saya pribadi juga dengan anak saya sendiri, walaupun saya juga pegiat kaligrafi, artinya juga pengaruh Kak. Kadang-kadang kalau kita mau ngajar anak sendiri pun kadang udah pengaruh gitu di situ. Pertama itu apa namanya, gadget dan segala macamnya lah. Itu yang sangat luar biasa tuh untuk apa namanya, eh, pengaruh yang luar biasa terhadap untuk generasi muda sekarang ini. Tapi cara meningkatkan minat itu dilombakan. Nah itu kalau anak-anak sudah merasakan manisnya lomba itu, insya Allah mereka akan giat latihan. Saya yakin seperti itu. Tapi kalau hanya sekedar berlatih, berlatih, berlatih dan berlatih, tidak akan ada hasilnya. Saya yakin itu. Karena mereka anak-anaknya harus ada motivasi. Yang pertama itu motivasi. Kedua tadi kita kembalikan ke poin yang di atas tadi, yaitu lingkungan. Kita ciptakan lingkungan yang benar-benar artinya bisa mempengaruhi apa namanya peserta anak didik tadi. Nah, itu bagaimana caranya kita membuat lingkungan itu biar peserta tuh mau berlatih kaligrafi. Nah, peran serta keluarga itu ya, jadi belajar kaligrafi ini selain dukungan moral dari keluarga atau dari kawan-kawan lingkungan dan lain sebagainya, itu juga selain moral ya, itu juga materi juga perlu. Karena belajar kaligrafi ini juga membutuhkan peralatan-peralatan yang cukup lumayan lah, harganya lumayan mahal ya. Kalau untuk belajar kaligrafi ini. Untuk poin kelima itu program dan kegiatan ya. Apakah lembaga Anda pendidikan keagamaan memiliki program atau kebetulan kalau saya pribadi belum ada apa namanya lembaga atau apa, cuman untuk sekarang ini saya lebih ke pengajaran secara apa namanya pribadi ya. Kadang-kadang walaupun ini kita ngajar juga di pesantren. Kalau di pesantren itu punya program sendiri, mereka itu lebih ke pelajaran yang di luar apa namanya, di luar mata pelajaran umum ya. Jadi ekskul gitu. Kalau di mata pelajaran ya Ustaz? Beda dari mata pelajaran. Beda. Tapi ada juga kadang-kadang yang dimasukkan dalam konteks mata pelajaran seperti buatan lokal atau apa segala macam kan. Tapi ini lebih kadang-kadang lebih intensifnya dari ini ke ekskul karena mereka punya waktu yang lebih luang gitu. Kalau di mata pelajaran kan paling jangka waktu pelajarannya kan cuma 1 jam atau 2 jam gitu kan. Itu lebih kurang efektif. Makanya kalau di pesantren itu lebih kadang-kadang kalau di khususnya di pesantren Darussalam Sekubang itu di Mempawah ya. Itu di ini 1 harian itu full belajar kaligrafi itu anak-anak. Hari apa itu? Hari Minggu. Hari Minggu. Hari Minggu itu full. Nah, kalau di sana memang programnya seperti itu. Tiap minggu itu ya? Tiap minggu. Nah, kalau untuk tanggapan santri atau jamaah terhadap seni kaligrafi yang ditampilkan, ya cukup antusias. Terutama ya anak-anak yang memang senang dengan seni ya. Senang dengan seni. Jadi boleh saya katakan sebenarnya belajar kaligrafi ini namanya peralihan dari seniman-seniman muslim zaman dulu ya. Kita kembali ke zaman dulu nih. Jadi zaman dulu itu kan karena dalam agama Islam itu sendiri kan dilarang untuk melukis yang berbau makhluk hidup. Jadi seperti itu. Nah, jadi seniman-seniman ini pelampiaskannya ke kaligrafi ini. Melampiaskannya ke kaligrafi ini. Siapa nih? Kawan Ustaz. Masalah. Lanjut kan? Enggak apa-apa. Nah, jadi kita lanjut lagi ya. Jadi melampiaskannya ke kaligrafi ini. Jadi makanya timbullah seniman-seniman kaligrafi yang zaman dulu yang sangat luar biasa karena memang pada waktu itu kan kalau di Eropa itu kan Masya Allah. Assalamualaikum. Kirain siapa tadi? Ketemu di masjid dengan saya Ustaz. Insyaallah. Aduh. Nah, silahkan lanjut dulu Ustaz. Anak nih tinggal dikit lagi nih, tinggal dua poin. Direkam nggak nih? Direkam nih, enggak apa-apa, berarti kan tinggal di apa namanya. Jadi tadi kemana tadi ya? Sampai di itu ya seniman muslim ya. Iya, Ustaz. Nah, jadi pada zaman dulu memang
peralihan. Jadi mereka itu kan alih rasa. Kalau misalkan kita itu kan kalau udah dikekang, misalnya seniman ini dikekang untuk tidak melukis hal-hal yang berbau makhluk hidup. Jadi mereka beralihnya ke kaligrafi seperti itu. Terutama yang perkembangannya pada waktu itu di apa namanya, Khalifah Utsmaniyah lah itu. Nah, Pelampiasan gitu. pelampiasan, termasuk pelampiasan lah daripada seniman-seniman ini. Kemudian juga ada faktor lain. Selain pelampiasan itu ada faktor lain juga. Nah, faktor lainnya yaitu karena memang ingin mengembangkan khasanah Islam itu sendiri. Selain pelampiasan tadi. Nah, maka timbullah beberapa apa namanya jenis-jenis khot tadi. Misalnya dari Persia itu timbul dari Iran atau Irak tuh ya. Itu Parisi, khot Parisi. Nah, sedangkan sulus ini dari Turki timbulnya. Nah, Kalau Nasri itu termasuk Nasri itu lebih tua ya sebenarnya. Itu timbulnya kalau tidak salah zaman itu Bani Umayyah kalau tidak salah itu. kalau yang sulus itu Ustaz, yang lainnya itu ada sejarahnya juga dari mana gitu, kayak Raihan apa? Parisi itu ya. kan dari Persia, Irak gitu, Persia. gitu. Kalau Kufi itu kan di Kufah ya. Dari Kufah. Kalau yang Ri'ah itu Ustaz, Rik'ah itu lebih ke ini, ke sama di Parisi juga, di Persia juga. Maka di sana di Persia itu kalau tulisan-tulisan itu mereka pakai Rik'ah itu, tulisan biasa itu kayak kita nulis alfabet biasa. Jadi mereka tuh menulis surat kabar atau segala macam itu menggunakan Rik'ah karena salah satu yang mudah ditulis, cepat ditulis itu Rik'ah tadi. Nah, kalau sulus kan kita nulis kan lama kalau nulis surat kabar atau segala macam, ya kan? Kemudian yang C ya, ini masih banyak kan di belakang. Waduh lumayan dia. Kendala dan tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan program seni kaligrafi. Nah, karena apa istilahnya, karena saya memang tidak punya lembaga khusus, tapi memang ya tadi pengaruh lingkungan tadi kan, kadang-kadang ada juga anak-anak yang udah belajar dah bagus-bagus gitu kan, kadang berhenti. Nah, itu kadang pengaruhnya karena memang tadi kejenuhan itu. Kedua memang karena lingkungan juga kan. Kadang-kadang pun terus terang yang di LMK pun ada juga yang malas-malasan. Nah, itu karena kembali ke diri sendiri lah sebenarnya. Itu kendala yang apa istilahnya untuk kita mengembangkan kaligrafi kepada peserta tadi. Kemudian harapan dan pesan ya, kita harapan sih mudah-mudahan ya di Kalbar ini kan terus terang sampai saat ini belum ada yang bisa untuk terus pertama itu di kancah internasional ya, belum bisa menorehkan prestasi di tingkat nasional ya, karena memang kita akui memang perkembangan kita ini memang sih pesat ya, tapi tidak seperti sepesat yang di luar Kalimantan Barat, karena memang kita tidak ada lembaga khusus seperti di daerah-daerah lain. di Kalimantan Barat. Nah, di Kalimantan Barat belum ada lembaga khusus yang memang benar-benar menangani bidang kaligrafi ini. Paling ya pesantren-pesantren tadi lah, kayak pesantren Sekubang segala macam, atau yang kalau di Sengkawang tuh Suludin. Nah, kalau yang di bawahnya ada dua, kalau enggak di Sekubang itu di Amulisin tuh, yang sekarang di Alkomar juga udah mulai. Nah. Kemudian peran lembaga pendidikan ya, peran lembaga ya memang sangat bagus sekali sebenarnya. Memang kalau tidak ada lembaga susah kalau kita mau mengembangkan kaligrafi ini. Memang perannya sangat penting. Nah, jadi istilahnya kalau misalkan hanya secara pribadi belajar kaligrafi itu, saya rasa itu hal-hal yang cukup menantang lah sebenarnya ya. Karena kalau saya rasakan kalau misalnya tidak ada lembaga, terus terang kalau saya tidak belajar di pondok atau segala macamnya, mungkin tidak kenal kaligrafi ini. Nah, karena tadi kita kembali ke ini, yang penyebaran kaligrafi di Kalbar ini dari pondok-pondok tadi. Nah, jadi kalau bisa ya memang perannya memang kita kembangkan lagi lah artinya. Kemudian kedua dari LPTQ tadi, Lembaga Pengembangan Tilawah Al-Quran, itu kan karena salah satu pendobrak biar peserta itu lebih semangat, yaitu dengan adanya lomba kaligrafi. Kalau dulu kan cuma tilawah, karena sekarang